Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore akhir pekan. Hari ini, One News Sore akan merangkum informasi mengenai perang antara Iran dan Israel kembali berlanjut pada Sabtu 14 Juni dini hari. Kali ini, militer Iran melakukan serangan besar-besaran dengan mengirim rudal ke beberapa kota di Israel. Pasukan Iran menargetkan kilang minyak di Haifa, Israel, dan rudal mereka berhasil menembus kekuatan Iron Dome. Informasi lainnya pemirsa, Mahfud MD menyebut sejumlah tokoh yang berpeluang menggantikan Gibran Rakabuming Raka jika dimaksulkan dari kursi wakil presiden. Ia menyatakan MPR RI akan memilih 2 kandidat yang diajukan Presiden Prabowo dengan nama-nama seperti Puan Maharani, AHY, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masuk dalam bursa. Pemirsa, inilah One News Sore akhir pekan selengkapnya. Perang antara Iran dan Israel kembali berlanjut pada Sabtu 14 Juni 2025 dini hari. Kali ini militer Iran melakukan serangan besar-besaran dengan mengirim rudal ke beberapa kota di Israel. Pasukan Iran menargetkan kilang minyak di Haifa, Israel, dan rudal mereka berhasil menembus kekuatan Iron Dome. Menurut laporan Tasnim News, Haifa adalah target utama operasi militer Teheran. Media Iran lainnya merilis rekaman video yang menunjukkan dampak langsung pada fasilitas pelabuhan dan infrastruktur minyak utama Israel tersebut. Sebagai respons, otoritas Zionis Israel menginstruksikan penduduk di Israel Utara dan Tengah untuk pindah. Ke tempat perlindungan dan tetap di sana hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sistem pertahanan udara juga diaktifkan, terlibat secara real-time mencegat proyektil yang masuk. Media Israel melaporkan 2 korban tewas dan 14 orang cedera, termasuk 1 orang dalam kondisi kritis akibat serangan itu. Laporan awal juga menunjukkan kemungkinan kebocoran bahan berbahaya di pelabuhan Haifa. Belum ada rincian resmi yang muncul mengenai tingkat kerusakan sepenuhnya. Militer Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas bawah tanah di kota Khorramabad, Iran bagian barat, Sabtu 14 Juni 2025. Kota yang diklaim menyimpan rudal darat ke darat dan rudal jelajah. Peristiwa serangan itu dikatakan langsung oleh juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Avi Devrin. Devrin menyebut bahwa akibat serangan itu, 1 pejabat senior Iran tewas di lokasi kejadian.
Media Iran turut melaporkan serangan di provinsi Lorestan, lokasi Khorramabad berada pada Sabtu. Sebelumnya, Israel mengatakan serangan udara terhadap Iran sejauh ini telah menewaskan lebih dari 20 komandan tentara Garda Revolusi, termasuk Kepala Angkatan Bersenjata Mohammad Bagheri. Serangan itu juga telah menewaskan 9 ilmuwan dan pakar nuklir, sedangkan Iran menyebutkan sedikitnya 78 orang tewas. Media pemerintah Iran melaporkan sistem pertahanan udara diaktifkan di Teheran dan 6 provinsi lain. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap serangan drone yang menyasar sejumlah wilayah, termasuk pelabuhan strategis Bandar Abbas. Ya, hadir Pak Prof. Mahfud MD belak-belakan siapa saja yang berpeluang jadi pengganti Gibran Raka Buming Raka jika dimakzulkan dari kursi Wakil Presiden RI. Pakar hukum tata negara itu menyebut jika Gibran dimakzulkan, maka MPR RI bakal memilih 2 kandidat yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terdapat beberapa nama yang dinilai berpeluang menggantikan Gibran jika benar-benar dimakzulkan. Beberapa nama itu diantaranya Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ganjar Pranowo, hingga Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya. Ia menilai sosok dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES berpeluang menggantikan Gibran seperti AHY, yang memang memiliki rekam jejak mumpuni dalam pemerintahan. Mahfud mengungkapkan bahwa Prabowo juga dimungkinkan untuk memilih kandidat dari luar pemerintahan atau koalisi pemerintahan. Dia menilai sosok yang cocok adalah Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Mahfud MD juga menyebut Anies Baswedan yang dinilai bisa menjadi kandidat pengganti Gibran. Namun menurutnya peluang Anies untuk dipilih Prabowo sangat kecil, karena hingga saat ini tidak menjadi kader partai politik atau parpol manapun. Mahfud MD mengatakan Prabowo memiliki kebebasan untuk memilih 2 kandidat tersebut. Namun ia menduga Prabowo akan melakukan hitung-hitungan politik. Diberitakan sebelumnya isu pemakzulan Gibran kembali menguat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI resmi mengajukan surat ke DPR dan MPR RI. Mereka menilai Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan terlibat konflik kepentingan. Mahfud menyebut argumentasi hukum mereka cukup solid.
Ia mengatakan pemakzulan Gibran bisa terjadi jika memenuhi 6 syarat utama yang diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal itu dijelaskan Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan masa jabatannya apabila diduga terlibat 6 hal, di mana 5 hal pelanggaran hukum dan satunya lagi keadaan. Namun Mahfud juga mengakui bahwa pemakzulan Gibran tidak semudah teori. Pemakzulan adalah produk politik, bukan hanya persoalan hukum. Sejarah mencatat pemakzulan Soeharto, Gus Dur hingga Soekarno bisa terjadi karena tekanan politik yang besar. Ramai diberitakan seorang pria bernama Vishwas Kumar Ramesh yang merupakan warga negara Inggris keturunan India menjadi satu-satunya penyintas penerbangan Air India 171. Pesawat itu jatuh dan menghantam bangunan asrama medis di Ahmedabad pada Kamis 12 Juni 2025 dengan 242 orang penumpang dan awak di dalamnya. Pesawat penumpang komersial tujuan London, Inggris itu jatuh tak lama setelah lepas landas pada siang hari waktu setempat di Ahmedabad, India bagian barat. Kepala Polisi Ahmedabad GS Malik mengatakan kepada media berita India bahwa Ramesh mungkin selamat dari tragedi tapi tidak dengan penumpang lain. Meskipun para pejabat setempat belum secara definitif menyimpulkan bahwa semua orang di dalam jet tewas. Ramesh menunjukkan kepada media India boarding pass-nya untuk mengonfirmasi nama, penerbangan, dan nomor kursinya di pesawat Air India 171 itu. Dia kini masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka benturan yang terlihat jelas di bagian dada, mata, dan kakinya. Menurut boarding pass pesawat yang dikantonginya, Ramesh duduk di kursi 11A, di mana kursi tersebut dekat pintu darurat dan berhasil keluar dengan cara melompat. Belum bisa dipastikan apakah faktor karena Ramesh duduk di kursi 11A, sehingga membuat dia memiliki peluang selamat dalam kecelakaan pesawat tersebut. Para pakar penerbangan mengatakan keamanan diri tak bisa ditentukan melalui nomor kursi sebab konfigurasi kursi tiap pesawat sangat bervariasi. Kendati demikian, beberapa penelitian mengindikasikan bahwa kursi di bagian belakang pesawat mungkin memiliki sedikit keunggulan dalam hal peluang bertahan hidup dalam situasi darurat. Dilansir dari Forbes, sebuah studi komprehensif oleh majalah populer mekanik yang menganalisis kecelakaan pesawat dari tahun 1971 hingga tahun 2005, menemukan bahwa penumpang yang duduk di bagian belakang pesawat memiliki peluang selamat 40% lebih tinggi. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan mereka yang berada di bagian depan atau tengah kabin pesawat terbang. Alasannya beragam, mulai dari kedekatan dengan toilet, ukuran kursi yang cenderung lebih sempit, hingga sandaran kursi yang seringkali tidak dapat direbahkan, mengurangi kenyamanan selama penerbangan.
Di sisi lain, Federal Aviation Administration atau FAA sendiri menegaskan bahwa tidak ada bagian pesawat yang secara mutlak lebih aman dibandingkan bagian lainnya. Keamanan dalam penerbangan sangat bergantung pada jenis dan kekuatan kecelakaan itu sendiri, serta faktor lain seperti kondisi cuaca dan respons cepat awak pesawat. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa serangan negaranya terhadap Iran telah mendapatkan dukungan langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Serangan yang dilancarkan pada Jumat 13 Juni itu menargetkan fasilitas militer dan nuklir Iran, serta sejumlah pejabat dan ilmuwan penting di negara tersebut. Dalam pernyataan video yang disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Trump, Netanyahu menyebut kemenangan Israel juga akan menjadi kemenangan bagi Amerika dan sekutunya. Ia menegaskan bahwa operasi militer itu dijalankan dengan dukungan penuh dari Trump, rakyat Amerika, dan sejumlah negara lain. Happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader, decisive, courageous, clear vision, clear action. You have done great things for Israel. You've been an extraordinary friend to the Jewish state and to me personally. We've known each other for many years, and we appreciate what you're doing now, helping protect Israeli lives against the criminal regime in Iran. Trump sendiri menuai sorotan karena sikapnya yang dinilai berubah-ubah. Sebelumnya, ia sempat memperingatkan Israel agar tidak menyerang fasilitas nuklir Iran karena Washington tengah berupaya menjalin kesepakatan diplomatik dengan Teheran. Namun, setelah serangan terjadi, Trump justru memuji langkah Israel dan menyebut akan ada lebih banyak serangan susulan. Akibat serangan Israel, sedikitnya 80 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Iran mengecam aksi tersebut sebagai bentuk deklarasi perang, lalu melancarkan serangan balasan besar-besaran ke sejumlah wilayah di Israel. Balasan itu menyebabkan warga sipil Israel tewas dan terluka. Tak hanya itu, militer Iran menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut hingga waktu yang belum ditentukan. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI membawa dampak besar bagi berbagai industri termasuk perfilman. Meski bermanfaat dalam proses produksi, kehadirannya menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama karena AI dapat meniru karya kreatif tanpa izin.
Disney dan NBC Universal atau NBCU mengambil langkah hukum terhadap perusahaan AI Midjourney pada 10 Juni lalu. Mereka menuduh Midjourney melanggar hak cipta dengan menyebarkan ribuan gambar buatan AI yang meniru aset visual dari berbagai waralaba milik mereka seperti Star Wars, Frozen, dan Marvel. Gugatan itu menuntut kompensasi serta pelarangan sementara maupun permanen terhadap distribusi konten ilegal. Kedua perusahaan menilai penggunaan materi berhak cipta tanpa izin, meski lewat teknologi AI, tetap merupakan bentuk pelanggaran hukum yang beresiko, merusak sistem perlindungan hukum hak cipta di Amerika Serikat. Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan AI juga muncul di Inggris. Sejumlah musisi termasuk Dua Lipa menyerukan agar pemerintah mendukung amandemen RUU Data yang mewajibkan transparansi penggunaan materi berhak cipta dalam pelatihan model AI guna melindungi karya mereka dari eksploitasi teknologi. Branko Ivankovic resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih timnas Cina pada Sabtu 14 Juni 2025. Usai tim gagal melaju ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar pemecatan pelatih asal Kroasia itu pertama kali dilaporkan oleh sejumlah media Cina, menyusul pertemuan antara Ivankovic dan Federasi Sepak Bola Cina sehari sebelumnya, Jumat 13 Juni 2025. Padahal kontrak Ivankovic seharusnya masih berlaku hingga Desember 2025. Namun kegagalan timnas Cina melaju ke fase berikutnya membuat Federasi Sepak Bola Cina memutuskan untuk mengakhiri kerjasama lebih awal. Diketahui kekalahan 0-1 dari Indonesia di Jakarta pada 5 Juni lalu memastikan langkah Cina terhenti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibat tidak tercapainya target yang disepakati, Ivankovic juga dipastikan tidak akan menerima kompensasi pemutusan kontrak dari Federasi Sepak Bola Cina. Sementara itu, Cina mengakhiri fase grup C dengan menempati peringkat kelima klasemen akhir, hanya unggul atas Bahrain dengan raihan 9 poin. Selanjutnya, timnas Cina dijadwalkan tampil di Piala Sepak Bola Asia Timur 2025 pada Juli mendatang, menghadapi Jepang, Korea Selatan, dan Hong Kong. Federasi Sepak Bola Cina diperkirakan segera mengumumkan pelatih baru dalam waktu dekat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.